Apakah adil ketika kita punya anak 3, 1 SD, SMP, SMA dikasih 15.000 semua? No, bukan itu. Berarti adil itu bukan sama rata, tapi wadu syai fi syai, menempatkan sesuatu di tempatna. Sekali lagi, maka syafaat itu yang pertama adalah imamul adil. Baik teh, apa adil itu? Apakah adil itu sama rata? Ya, misal teteh nanti setelah menikah punya anak 2, laki-laki dan perempuan. Karena ingin adil, semuanya dikasih boneka. Begitu adil? Tidak. Apakah adil ketika kita punya anak 3, 1 SD, SMP, SMA dikasih 15.000 semua? No, bukan itu. Berarti adil itu bukan sama rata, tapi wadu syai fi syai, menempatkan sesuatu di tempatna. Teteh sebagus apapun sepatu, ya, erek 1 juta, 2 juta ngarweda di bawah mau habis disusuhun ku teteh teh. Alatan, aduh bundanya ini 2,5 juta pasti di baledogan. Bener nggak? Iya. Kita punya anak yang pertama itu perempuan dikasih boneka, yang kedua laki-laki dikasih pistol-pistolan, kan begitu, itu adil. Nah, kamu SMP ya dikasih 10.000, kamu SMA karena 15.000 karena kebutuhannya beda, yang SD yang TK nggak usah dikasih dulu, itu adil. Nah, sudah seadil apa kita kalau kemudian pemimpin untuk diri sendiri, sudah adil tidak kita untuk diri? Bisa jadi Allah cemburu teh, karena ketika waktunya sholat teteh tidak sholat, itu tidak adil untuk diri sendiri, maka Allah cemburu tuh. Ketika waktunya teteh kemudian biasa membaca Al-Quran, maka kelihatan yang baca Quran itu yang bagus makhorijnya, ya kan? Kalau misalnya terbata-bata berarti jarang bertemu dengan Quran. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi mahabbah, bisa menjadi hudan, petunjuk bagi kita, sementara membacanya saja kita jarang. Amun orang nonte penak tiap dinten, ya kan ya, kangen, masya Allah teh, sok gerak, pasti akan ada rasa saling cinta mencintai, mahabbah, rasa cinta kita kepada Quran. Maka langsung Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, kan begitu. Terus disebutkan misalnya teteh, ya kan, membaca apapun, insya Allah kalau teteh tiap hari bertemu dengan Quran, maka Al-Quran pun akan mencintai kita. Itu adil teh. Sampai kemudian teteh ada di titik balig, nah itu pasti jarang bertemu dengan Quran. Simple teh, ya. Ciri orang yang membaca Quran itu sering hatam. Teteh hatam Quran coba berapa kali dalam seumur hidup? Ulah sakali baheula keur SD, eta oge cenah da ieu nanti nyangu koneng, ya kan? Iraha eta kelas 2 bunda, aduh ayeuna kelas sabaraha? Teteh umur berapa? Ada 2, 3 17? Oh 9, Masya Allah, nu 18 nya. Ya ngora pisan. Langsung teh haji. Ya Masya Allah, saya 43. Sekali lagi, saya 43. Saya berkaca dan harus bercermin berapa kali saya hatam Quran. Itu menunjukkan kualitas kita dengan Al-Quran. Supaya apa? Nah itu tadi, hayang syafaat gitu. Dan syafaat Allah teh moal dipasihan kanu orang-orang yang tidak mau kebaikan dan amal soleh. Dan itulah adilnya kita. Keun welah ulah ngomongkeun penguasa rietnya tehnya. Udahlah, untuk kita diri aja sendiri, kita menjadi pemimpin. Apakah adil untuk diri kita? Nah itu, ya. Baik. Nomor 2, al-imamul adil. Yang kedua, syabun nasya fi ibadati rabbih. Ini untuk teteh-teteh nih, ya. Syabun, bukan syabun teh, syabun gosok nya teh.
Syabun itu patah teh, pemuda, pemudi. Jadi dalamnya pemuda, pemudi. Syabun, nasya yang hidupnya, ya kan? Fi ibadati Robbi, selalu saja beribadah kepada Allah. Masya Allah, ini bonus untuk teteh-teteh yang usia mudanya selalu dimanfaatkan, digunakan sekali lagi. Ya, bukan tidak ingin dunia, tapi merencanakan akhirat dengan dunia gitu. Sehingga teteh bisa memainkan peran dengan baik di rumah, menjadi anak yang soleh, ya. Dan ingat ketika teteh bekerja, bisa jadi ada seorang ibu yang mengulangi doanya di dalam setiap sujudnya, ya Allah, lindungi anakku di perjalanannya. Yakin itu. Ketika teteh selamat, masih ada doa yang selalu seorang ibu lakukan dan diulang-ulang, ya Allah, pasihan kesehatan, sing sehat murangkalih abdi nuju dama, ya kan, di yumna, di mukena yumna, masya Allah tuh. Dan teteh harus yakin itu, ya. Dan tidak ada seorang ibu yang tidak menginginkan anaknya soleh atau soleha. Semua teh, ketika saya tanya, ya kan, ketika saya tanya ibu dengan 1 miliar, maka seorang ibu, saya pun seorang ibu, pasti akan mengatakan saya ingin anak yang soleh. Karena anak yang soleh pasti memberikan apapun, termasuk 1 miliar. Dan teteh yakin, teteh ayeuna nuju di dieu pun masih ada stok doa dari siapa? Orang tua. Ya Allah, bade tabuh 5, lindungi anakku supaya selamat. Di mana? Di jalan. Tidak ada teh alasan kita, ya, tidak menghormati ibu kita, tak ada. Gitu. Maka minimal teh, bukan hanya dengan doa kita kembalikan, tapi amal soleh kita dengan menjadi pribadi yang soleh. Sing soleh jang inu, udah itu aja. Ya. Dan seorang ibu, ya, seorang ibu atau seorang bapak tidak mungkin bertanya mana acis anu tos dikeluarkeun ti RA tapi ke ayeuna misalnya teteh mana pernah? Tidak ada, tak ada teh, ya. Maka kalimat nasya yang hidupnya fi ibadati Robbi, beribadah kepada Allah, jika teteh belum berkeluarga maka menjadi amal jariah. Siapa? Orang tua. Teteh tahajud, ya kan? Teteh tahajud, teteh sholat duha. Kalau kemudian teteh bertanya, bunda, mamah abdi mah tos teu aya, cung nu mamahna teu aya. Alhamdulillah, kudu bersyukur. Bunda mah sudah tidak punya ibu dan bapak, ya, ayah dari kelas 5 SD, tidak tahu kumaha sih kanyaah bapak teh. Dari kelas 5 SD. Kudu bersyukur teteh mah masih ada gitu. Ya kan? Ketika teteh soleh, masya Allah, ya. Makanya kan bunda pernah bilang, ya, dengan statement, kenapa bunda ada di hadapan ini? Karena emi, karena mama. Ketika emi meninggal, ya, berpikir, oh, teu bisa ku materi atau ku ilmu. Ketika saya soleh, jariahnya untuk orang tua, tuh, ya. Maka coba lihat bagaimana Allah mengistimewakan kata fata atau kata syabun, pemuda. Teteh lihat bagaimana isi dari megahnya masjid. Siapa yang hadir? Apakah pemuda? Seseueur nama alumni. Ya kan? Jarang teh sok salat subuh, ya, dengan lantangnya seorang pemuda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, urang teh nya ayo we, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alumni ya mah. Siapa imamnya? Beliau. Ya kan? Yang adan siapa? Beliau lagi. Larasnya gitu. Iya mah di Inggris, iya mah. Di dia mah moal. Insyaallah di dia mah. Coba lihat jajaran mana yang isinya adalah al-fata atau syabun, pemuda. Makanya masya Allah, ya,
Allah tuh sampai mengistimewakan kata syabun. Kenapa? Jarang. Mereka lebih tertarik dengan megahnya dunia, sehingga sama halnya dengan lingkungannya. Ya, cek mana teh cenah geuning ujang sinarieun 11:30 aya di imah, cenah kitu malam minggu teh. Kan aneh, ongko hayang soleh harus namakan ya. Aa gerak bobo supaya naon tahajud. Kan iya mah alhamdulillah tahajud dah sebelum naya main bola. Nonton bola kan begitu. Niatnya sudah salah. Masya Allah teh, syabun nasyafi ibadati robi. Apakah termasuk teteh ikhwan dan akhwat pillah di luar sana yang kemudian merasa saya adalah remaja, bahwa saya adalah bahwa saya adalah sosok yang muda, dipanggil tuh sama Allah, ayo dekati masjid, dekati majelis ilmu, supaya apa? Menguatkan ruh soleh teteh, gitu, menguatkan ruh soleh. Kok udah jam 5 lebih ya? Baru ke tadi aja ya, Masya Allah ya. Kita wayana disambung kembali ya teh ya. Dan maaf saya belum pulang, belum nyangu, belum apa-apa. Dari tadi sekolah ada eskul tahfidz sampai jam 3:30 saya sholat langsung ke sini. Jadi maaf ya, saya tidak bisa lebih dari jam 5 gitu, karena saya pun harus memberikan servis terbaik untuk keluarganya. Selamat berjuang teh. Bagi teteh yang masih muda, gunakan muda ini untuk selalu mengingat kepada Allah ya, sehingga kesolehannya bisa menjadi modal teteh ketika teteh meminta kepada Allah tentang kesolehan pasangan teteh. Dan tidak mungkin Allah memberikan yang soleh jika tetehnya tidak soleh ya. Itu jawaban ketika teteh bilang, Bun, bagaimana caranya supaya saya punya pasangan yang soleh? Solehkan diri dulu, supaya kita diberikan syafaat. La dillah illa dillah, tidak ada syafaat kecuali syafaatnya Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, insya Allah menjadi wasilah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita layak diberikan Allah berkah hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah. Aku lu qauli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.